Oke, mari kita mulai. Selamat datang di Bedah Narasi kali ini, di mana kita bakal membongkar sesuatu yang luar biasa. Kalian tahu kan cerita rakyat klasik yang sering kita anggap cuma dongeng pengantar tidur? Nah, ternyata cerita-cerita ini tuh dipakai bukan sekedar buat hiburan, tapi sebagai senjata psikologis dengan pertaruhan nyawa. Kita bakal membedah sebuah teks epik dari kisah 1001 Malam dan melihat langsung gimana sebuah narasi yang disusun dengan cerdas literally bisa meretas pikiran manusia. Coba kalian bayangin situasi hidup dan mati kayak gini. Di satu sisi ada seorang raja yang lagi murka luar biasa dan siap mengeksekusi putranya sendiri, sang putra mahkota gara-gara tuduhan dari seorang selir. Di sisi lain, kita punya seorang wazir atau penasehat raja yang mendadak harus jadi pengacara pembela buat sang pangeran. Masalahnya, sang wazir ini nggak punya bukti fisik sama sekali. Dia nggak punya saksi mata. Terus apa dong senjata satu-satunya buat menghentikan pedang Algojo? Jawabannya, cerita. Nah, di babak pertama ini, kita dihadapkan pada taruhan nyawa sang pangeran. Ini tuh benar-benar drama pengadilan tingkat tinggi yang menegangkan. Yang dilakuin wazir di momen krisis ini tuh pada dasarnya semacam presentasi yang udah diperhitungkan matang-matang banget. Bayangin aja, dia kayak pengacara yang lagi ngeluarin barang bukti A dan barang bukti B di depan hakim agung, yaitu sang raja sendiri. Perhatiin deh taktiknya. Wazir ini pinter banget. Dia nggak langsung memohon ampunan atau debat soal hukum. Enggak. Dia malah pakai dua dongeng fabel yang sekilas tuh kayak nggak ada hubungannya sama sekali sama kasus si pangeran. Tapi perhatiin ya, kedua cerita ini sebenarnya dirancang khusus buat memanipulasi kondisi mental sang raja dan mengulur waktu eksekusi yang udah di depan mata. Masuk ke cerita pertamanya, soal bencana dari setetes madu. Ini adalah contoh sempurna dari efek kupu-kupu yang luar biasa menakutkan. Di barang bukti pertama ini, wazir menceritakan sebuah kisah untuk nunjukin kekuatan mengerikan dari konsekuensi yang nggak disengaja. Ceritanya secara brilian ngegambarin gimana hal sepele bisa berujung pada bencana absolut. Dengerin ya, ini dimulai dari sesuatu yang remeh banget. Seorang pemburu nawarin madu, terus ada setetah madu yang jatuh. Seekor burung hingga buat makan madu itu. Tiba-tiba kucing milik tukang minyak menerkam si burung. Terus, anjing si pemburu yang setia sama tuannya ganti menerkam si kucing. Tukang minyak ngamuk dong, dia bunuh anjing itu. Pemburu nggak terima, dia bunuh si tukang minyak. Dan karena dua orang ini beda kampung, warganya ikutan angkat senjata. Tiba-tiba pedang beradu, korban berjatuhan di mana-mana, dan perang massal pecah. Semuanya gara-gara apa? Cuma gara-gara setetes madu. Poin krusialnya di sini, wazir itu nyeritain ini bukan buat menghibur sang raja. Sama sekali bukan. Dia tuh lagi ngasih peringatan secara halus. Logikanya kira-kira gini. Wahai raja, satu tindakan yang terburu-buru hari ini, kayak misalnya mengeksekusi putra mahkota tanpa pikir panjang, itu bisa memicu reaksi berantai yang bakal menghancurkan seluruh kerajaan. Sang wazir secara cerdik bikin raja ngerem emosinya sejenak buat merenungkan konsekuensi ekstrim dari keputusannya. Setelah berhasil bikin raja mikir dua kali, wazir ganti strategi nih. Sekarang dia pakai taktik tipu daya sang istri, tujuannya buat menjebak sang penuduh. Disinilah wazir ngeluarin barang bukti kedua, sebuah kisah tentang penipuan rumah tangga. Taktiknya berubah dari ngasih peringatan, jadi secara aktif mendiskreditkan sang silir. Ada ironi dramatis yang gede banget di cerita ini. Wazir lagi ngelukisin sebuah gambaran tentang betapa gampangnya seorang pria dibikin buta sama kenyataan yang direkayasa oleh seorang wanita. Tujuannya jelas buat matain argumen dari pihak penuduh. Coba perhatiin kontras komedi sekaligus tragis di situasi ini. Ceritanya, sang istri dikasih 1 dirham buat beli beras, tapi di jalan, dia dirayu sama penjual gula buat masuk rumahnya. Pas si istri lagi lengah, budak si penjual diam-diam nukar beras dan gulanya sama pasir dan batu. Pas sampai rumah, suaminya syok dong lihat kuali isinya pasir. Nah, si istri ini harus mikir cepat. Dia ngarang cerita, bilang koin dirhamnya jatuh di pasar, terus karena panik dia salah bawa kuali yang isinya pasir, bukan tapisan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Sang suami yang super naif itu malah duduk nyaring pasir sampai debunya nutupin muka dan dagunya sendiri. Dia benar-benar nggak sadar soal perselingkuhan dan kebohongan kilat istrinya. Secara objektif, kita bisa lihat kalau wazir ini lagi pakai narasi sebagai alat yang sangat spesifik. Dia lagi menanamkan sebuah gagasan ke dalam benak raja secara imparsial bahwa wanita itu punya kemampuan menipu yang luar biasa jago dan pinter banget nutupin jejak mereka. Dengan menanamkan benih keraguan ini, wazir secara nggak langsung lagi menghancurkan kredibilitas selir yang menuduh pangeran di mata sang raja. Nah, dari semua cerita tadi, tibalah kita di taktik psikologis sang wazir yang sebenarnya. Momen di mana dia ngasih pukulan telak. Di momen ini, sang wazir ngerangkai semua taktiknya jadi satu. Dia udah sukses nakut-nakutin raja pakai efek kupu-kupu, dan dia juga udah nanam keraguan lewat cerita tipu muslihat.
Ini adalah momen mic drop yang brilian banget. Setelah cerita soal suami yang ditipu habis-habisan, wazir nggak berhenti sampai situ. Dia ngutik sebuah teks suci yang bilang, sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar. Dia bahkan ngebandingin tipu daya wanita itu lebih besar dari tipu daya setan yang konon lemah. Lewat framing ini, Raja perlahan mulai ngelihat tuduhan si selir bukan lagi sebagai kebenaran, tapi sebagai plot jahat yang bahkan lebih berbahaya dari godaan iblis sekalipun. Dan boom! Taktik ini berhasil sempurna. Narasi bersarang dari sang wazir, cerita di dalam cerita yang penuh manipulasi psikologis, benar-benar bekerja. Seperti yang ditulis dalam teks sumber kita, cahaya nasihat itu akhirnya terbit di langit akal raja. Dia pun menarik putusannya dan eksekusi sang pangeran resmi dibatalkan. Nyawa pangeran berhasil diselamatkan bukan pakai pedang atau perisai, melainkan lewat presentasi dua cerita fiksi yang dirangkai secara super ahli. Tapi bentar dulu, persis saat kita mikir semuanya udah selesai, muncul serangan balik sang selir. Ini benar-benar kejutan di hari keempat. Kalian mungkin nanya, apakah keputusan raja ini udah benar-benar final? Apa sang wazir benar-benar udah memenangkan perang psikologis ini secara permanen dan raja udah 100% yakin? Ternyata, di dalam tembok istana, kepastian itu seringnya cuma ilusi sementara. Coba kita lihat serangan baliknya. Di hari keempat, sang selir muncul lagi ke hadapan raja. Dia nggak mundur sedikit pun. Malahan sebaliknya, dia maju, nunduk memberi hormat, terus langsung dengan berani menuduh raja udah berbuat nggak adil sama dia. Si selir memutarbalikkan narasi. Dia ngeklaim kalau wazir itulah penjahat yang sesungguhnya, yang cuma mau nyelamatin pangeran demi agenda pribadinya sendiri. Terus apa jurus yang dia pakai? Dia melawan sang wazir pakai senjata yang persis sama. Dia ngebuka mulutnya dan mulai menceritakan kisahnya sendiri. Fakta ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang sangat provokatif. Di dalam persidangan kerajaan ini, cerita bukan cuma sekedar pelarian atau dongeng semata. Cerita itu amunisi. Sang raja terus terombang-ambing di tengah rentetan narasi yang khusus dirancang buat mengendalikan keputusannya. Jadi, pada akhirnya, siapa sih yang sebenarnya lagi pegang kendali dan memanipulasi sang raja? Dan kira-kira cerita manipulatif macam apa lagi yang bakal diceritain sang selir buat ngerebut balik pikiran raja? Inilah kejeniusan mutlak dari persuasi bersarang yang bikin kita selalu penasaran buat ngebalik halaman selanjutnya. Terima kasih ya udah gabung di Bedah Narasi kali ini. Sampai jumpa di analisis kita berikutnya.